Salam Indonesia, kawan-kawanku di seluruh Indonesia. Selamat bertemu lagi dengan channel saya, yaitu channel tempat berbagi informasi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang cara membuat disinfektan buatan dengan menggunakan bahan yang banyak di pasaran. Tutorial ini saya berikan bukan karangan saya, tetapi saya juga melihat dulu tutorial atau tata cara membuat disinfektan, yaitu cairan untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri, di mana pada sekarang ini lagi berkembang isu virus corona. Bagi kawan-kawanku yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Kita lanjutkan kawan-kawan. Untuk membuat cairan disinfektan buatan kita, alat-alatnya yang harus disediakan, yang pertama adalah clean pemutih. Ya, ini adalah clean pemutih kain ya, yang suka digunakan oleh ibu-ibu untuk memutihkan kain ya ini. Dan banyak di toko atau di warung itu mereknya banyak sekali ya. Ini sengaja saya copot ya, karena saya takut disebut salah satu iklan produk, padahal saya hanya membuat tutorial saja. Yang kedua adalah ini adalah pembersih lantai ya. Banyak ini di warung, ini harganya 1000. Ini adalah pembersih lantai untuk mengepel ya, ini banyak. Kemudian yang ketiga ini adalah semprotan. Nah, jadi kebetulan ini semprotannya kecil. Kalau ukurannya untuk yang besar ya silahkan membeli semprotannya yang besar juga. Kemudian nih alat yang ketiga atau bahan yang ketiga ini adalah air mentah, air bersih. Jadi ini bukan air yang dimasak dulu, air mentah tetapi yang bersih. Ketiga ini adalah saya menggunakan takarannya adalah gelas, karena tidak memiliki gelas ukur. Jadi saya menggunakan gelas saja, dan tutorial ini diperuntukkan untuk masyarakat yang ada di perkampungan atau di perdesaan yang jauh membeli disinfektan yang sudah jadi dari toko. Jadi sekarang caranya untuk mencegah penularan wabah virus corona ya, kita menggunakan disinfektan buatan saja. Ya, kita sampingkan dulu kawan-kawan. Nah, sekarang bagaimana cara untuk membuatnya ya? Untuk membuat 1 liter cairan disinfektan, maka takarannya adalah pemutih ini 2 takar, 2 tutup ini ya. Jadi tutup pemutih ini kita gunakan juga untuk takarannya. 2 takar ini setara dengan 20 ml. Jadi untuk 1 liter disinfektan buatan kita ini menggunakan 2 takar pemutih dan ditambah dengan menggunakan 2 takar pembersih lantai. Takarannya sama yang ini ya. Itu untuk kapasitas seliter. Kalau kita akan menggunakan misalkan karena banyak rumahnya luas, atau untuk dilanggar di musola, di masjid karena luas, ya silahkan membuatnya misalkan 5 liter, berarti ini takarannya kan harus 10 takar. Karena kan 1 liter ini 2 takar. Jadi kalau 5 liter ya ininya 10 takar, 10 tutup ini. Ya, mungkin sampai di sini paham ya untuk masalah takaran. Nah, kemudian cairan pemutih yang kita gunakan dari bahan pemutih dan pembersih lantai ini digunakan untuk
di lantai-lantai, di meja, di kaca, ya di kain juga bisa. Tetapi untuk membersihkan virus atau bakteri yang menempel di logam, misalnya di pintu-pintu kan itu kuncinya biasanya dari logam ya, itu harus menggunakan alkohol 75% ya. Jadi pakai lap alkoholnya ke 8 kemudian kita bersihkan. Itu khusus untuk logam, tetapi untuk lantai, tembok, kayu, jendela, kaca, ini menggunakan ini sangat efektif ya. Demikian informasi yang saya dapatkan dari salah satu dokter yang tutorial cara membuat disinfektan secara sederhana dengan bahan-bahan yang tersedia di warung atau di toko-toko setempat. Kita langsung saja kawan-kawan ya. Kita akan membuat setengah liter saja. Ya, kenapa setengah liter? Karena ukurannya saya akan membuat ukuran yang kecil. Jadi akan membuat ukuran yang setengah liter. Kalau kita akan membuat ukuran setengah liter, berarti ini pemutihnya cukup dengan 1 takar saja atau 1 tutup. Ya, itu. Ini harus hati-hati ya ketika menumpahkan pemutih. Kalau kena tangan ini bisa iritasi juga ya tangan kita, karena ini akan terasa panas. Jadi baiknya memakai sarung tangan atau kaos tangan. Kemudian ini kita masukkan juga ini pembersih lantainya dengan ukuran yang sama ya, 1 takar 1 takar. Karena saya akan membuat setengah liter air. Nah, dan ini kita tutup dulu biar tidak tumpah. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, karena saya tidak menggunakan gelas ukur seperti di laboratorium, maka saya menggunakan takaran gelas biasa, di mana untuk 1 liter itu kan 8 gelas air, berarti saya membuatnya setengah liter, artinya ini cukup dengan 4 gelas air. Ya, ini 4 gelas kita tumpahkan 1 ya. 2, 3, 4 ya. Ya, ini kurang lebih setengah liter air. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke semprotan. Ini kebetulan saya menggunakan semprotan yang kecil, kawan. Kalau kawan-kawan punya yang besar ya silahkan yang besar saja sekalian, biar tidak beberapa kali mengisinya. Ini kita langsung masukkan. Dan baunya lumayan ya, sedikit tidak sedap. Jadi baiknya kawan-kawan ketika menjeprotkan di dinding di lantai menggunakan masker, karena ini kan pemutih ini baunya lumayan. Dan apabila kena tangan bisa juga iritasi, jadi silahkan pakai sarung tangan atau kaos tangan atau pelindung tangan ya. Ya, kalau sudah seperti ini artinya kita sudah siap kita gunakan. Silahkan disemprotkan ke lantai, disemprotkan ke jendela, ke kaca, ke bawah tempat tidur. Kalau di bahasa di saya di Harja, karena kolong ranjang, karena kolong risbang, karena kolong meja makan, sareng karena kolong-kolong, welah kolong naon wae. Ya, seperti ini kita coba ya. Saya tidak jauh-jauh, di sini saja kita semprotkan saja ke lantai.
Nah, setelah disemprotkan itu didiamkan sekitar 1 menit. Artinya kalau sudah 1 menit, kata dokter yang tutorial yang pernah saya lihat, ini kuman atau bakteri dianggap sudah mati. Jadi kalau belum 1 menit, jangan dulu dikeringkan menggunakan lap ya, tetapi kalau sudah 1 menit ya silahkan ya, dikeringkan. Dan ini anggap saja ini sudah 1 menit, kawan. Nah, kita bersihkan. Nah, maka ini bakteri, kuman, bibit-bibit virus corona ini dianggap sudah mati ya, karena memang dalam jangka 1 menit bakteri, virus, kuman apa saja itu sudah bereaksi dengan cairan yang kita buat, dan kata dokter ini pasti mati. Ya, seperti itu kawan-kawan tutorial dari saya ya, semoga bermanfaat. Silahkan, selamat untuk mencoba. Dan kalau ada yang ragu-ragu, boleh komentar di kolom komen dengan komentar yang positif ya, jangan yang spam karena bisa merugikan channel kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.